temanya janji atau aksi Ya, untuk anak muda. untuk anak muda. Tapi dari tadi ini program ini, visi misi ini segala macam, anak muda tuh tak mau, itu capek. Ya, apa Debatin kan? ini, debatin itu. Ya. Udah gampang aja siapa yang paling benar memimpin Kepri ini. Ya. Kita menilai dari orangnya gitu. Ya. Kalau menurut saya ya, Ya. karena gini, contoh si A duduk, programnya ada 10. Let's say dia orang terbaik lah yang terpilih. Yang dijalankan mungkin 5. Ya. Gitu kan. Let's say 8. Oke lah. Tapi kalau dia bukan orang yang terbaik, secara hati nurani dia nggak mau berpihak ke anak muda, nggak mau berpikir tentang anak muda, program-program ini kan sirna. Ya bener, cuman jadi bahan kampanye gitu Ya. loh. Kita juga capek dari tadi, ada masalah pendidikan, ada Creative Hub segala macam. Walaupun sekarang Creative Hub di gedung Dekanasda yang di Pinang udah mulai oke ya. Saya melihat anak-anak muda yang selama ini nggak ditarik, udah mulai ditarik gitu kan. Kita bahas tentang literasi segala macam. Ini bukan debat tim ses, bukan debat paslon. Capek sebagai anak muda ini, capek dengernya. Kita tuh butuh yang konkret aja, ya kan. Anak muda itu gampang kok nyuri suara anak muda tuh. Nggak perlu di program-program tuh nggak perlu. Prioritas inilah, nanti ini mau dibangun. Oh nanti kalau saya terpilih, lapangan kerja saya tambahin sekian gini. Investasi sekian. Nggak perlu bang. Kita tuh gampang loh. Anak muda tuh swing voter paling besar. Betul. 61% kemarin pemilu 2024, 900.000 usia 17 sampai 42. 42 masih milenial. Mas Agus ini masih milenial nih sebenarnya. Sampai 42 tuh masih milenial tuh. Ya. Jadi ini gampang banget. Mereka tinggal lihat kira-kira siapa yang serak di hati mereka gitu. Jadi tim ses ini gak usah capek-capek bahas program untuk anak muda. Itu nanti yang anak muda harus pilih, orang ini mikirin anak muda apa enggak. Udah itu. Kalau tadi ada bicara staff sus segala macem, oke itu bagus. Dan wapres sekarang kita anak muda, Gibran gitu ya. Itu bukan masalah dia bukan manusia paling pinter atau bukan manusia paling kaya, bukan masalah itu. Sekarang anak muda ada di pembisiknya. Udah itu aja dulu. Anak muda udah ada pembisiknya di istana nih, karena wapresnya anak muda gitu. Nah sekarang yang maju ini kan usia kalau nggak salah ini tidak ada anak mudanya kan ini. 60, 50. Ya. Satunya 50. Ya representasi anak mudanya sih nggak ada sebenarnya. Cuman kan kita berharap kita bisa melihat siapa yang paling memikirkan anak muda. Siapa kira-kira? Wah itu jangan saya yang jawab, masyarakat. Bahaya. Pakai baju organisasi soalnya. Iya. Jadi gini Bang Agus, simpelnya gini. Kalau teman-teman mau lihat, ya udah anak muda kan paling gampang nih. Medsos buka, ya. Kita sebut nama paslonnya, Pak Rudi dan Pak Ansar, ya. hari ini. Ya udah lihat track record medsosnya aja gitu. Ini program-program anak muda ada apa enggak? Kepedulian ada apa enggak? Tapi sejauh ini kelihatannya belum terlihat program-program apa. Mungkin nggak ada kali ya? Ya berarti nggak ada bang. Tapi kan kita memilih. Jadi artinya ini anak muda cuma jadi objek pendulang suara saja? Bisa jadi. Tapi kan gini bang. Saya nggak sebut nama ya. Ya. Kita memilih ini kan bukan memilih orang yang paling pintar, orang yang paling hebat. Pilihannya cuman ya di Kepri, khususnya Kepri cuma ada 2 paslon. Ya. Kita memilih ini kan untuk biar yang terburuk tidak terpilih. Udah itu aja. You mau ganti gimana, mau debatin semua gimana, ya calonnya tetap 2 itu, nggak bisa kita ganti lagi. Tugas kita, anak muda, ya udah yang terburuk jangan kepilih. Gitu. Ya, kalau tidak ada program untuk anak muda, bagaimana kita bisa yakin bahwa mereka akan memikirkan anak muda? Ya kita gedor pintunya terus. Teman-teman seperti Bro Odi ini, ya fungsi BEM kan seperti itu, kan. Gedor aja terus udah. Media sosial segala macam, gedor terus dari media sosial gitu. Ya karena kita mau ngomong apa sekarang anak muda? Oh ini cuma 2 calon nih, programnya dua-duanya nggak ada untuk anak muda gitu. Kita mau bikin calon ketiga kan nggak bisa bang sekarang. Kita realistis aja lah. Ya. Realistis aja. Dari tadi kan bahas ini itu segala macam, kayak capek kita dengernya. Jadi, gitu loh. Di awang-awang juga ya? Di awang-awang juga. Ya sekarang kalau hari ini kita mau bilang sebenarnya mungkin dibanding daerah-daerah pilkada di daerah, ini kan pilgub ini kan head to headnya lumayan ya. Ya. Lumayan kenceng nih ya. Dan ya siapapun bisa menang ini dua-duanya gitu kan.
kita nggak bisa ngomong baik tentang program. Hari ini mau 100 program yang diluncurkan, ketika jadi, dia nggak ada kepikiran sama sekali untuk anak muda, atau maybe nggak ada staff sus milenial atau anak muda, yang nggak ada yang bisikin juga gitu. Tetap harus ada yang bisikin, tetap harus, ya paling nggak kalau 2 orang ini nggak punya hati untuk anak muda, contohnya, pasti ada satu dong yang hatinya 1% lebih untuk anak muda, ya udah pilih yang itu aja. Contoh 1-2% hatinya untuk anak muda, 1-3%. Yang kita pilih 3%, Bang. Kan kita milih untuk biar yang paling buruk nggak terpilih. Ya. Dan Kepri ini kan secara geografis sudah luar biasa. Ya. Dekat dengan Singapura, Malaysia. Ya. Ini kan provinsi yang lumayan wow gitu di mata pusat. Sekarang ginilah, saya pernah membawa salah satu organisasi startup ke Batam dan kita ngobrol segala macam dan ada beberapa perwakilan dari pemerintahan saat itu. Si bule ini ngomong gini, ini orang-orang pemerintahan, iya, hah, kalian Batam sedekat itu, Kepri sedekat itu dengan Singapura, orang pemerintahannya butuh translator bahasa Inggris katanya, ya kan? Sekarang nggak usah lah teman-teman pemerintahan pejabat, anak mudanya banyak kok sekarang nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin kalau hari ini kita bikin MLC bahasa Inggris, Bang Agus bingung cara milih siapa yang bakal diundang. Jujur aja kita, seperti itu. Kita memikirkan, ya tadi saya ulang, kalau memang dua-duanya nggak ada program untuk anak muda, dua-duanya kelihatannya tidak peduli anak muda, gitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kedua-duanya punya kepedulian untuk anak muda, walaupun nggak signifikan gitu ya. Karena saya lumayan dekat dengan kedua tim-tim mereka, anak-anak muda yang berada di tim belakang layar. Dan itu luar biasa, bukan cuman ada SK bikin tim milenial, udah goodbye. Enggak, dua-duanya hebat kok, tim-timnya hebat kok, dan kawan-kawanku semua. Dan mereka emang dikasih kepercayaan. Nah sekarang tinggal masyarakat memilih. Tapi apa yang disampaikan ke anak muda ketika ketemu konstituennya kalau tidak ada program? Itu urusan tim ses lah. Bukan urusan Gekraf. Urusan tim ses. Saya pikir itu ada yang mislead lah. Jadi bukan begitu. Cara berpikirnya mungkin saya luruskan juga. Bahwa 2 calon ini bukan kita menghindari yang terburuk supaya tidak terpilih. Tidak. 2 calon ini orang terbaik. Ya. Kita nggak bicara yang terburuk. Ini dua-duanya orang terbaik kok. Tinggal kesempatannya menang atau tidak dalam kontestasi gitu. Jadi bukan soal yang terburuk. Ini harus diluruskan Mas Stefan. Kemudian justru yang harus kita ketahui sekarang ini adalah Gekraf sebagai representasi gerakan-gerakan kreatif. Apa yang sudah dikerjakan dan disupport oleh pemerintah daerah gitu. Sehingga kan ini representasi untuk anak muda. Gitu. Kita bicara kreativitas walaupun sebenarnya bukan untuk anak muda, orang tua pun boleh kreatif, boleh bergabung. Tapi kita melihat isinya kan anak muda. Nah ini yang harus ke depan, forum-forum wadah kreativitas ini yang harus didorong. Sehingga masing-masing calon ini betul-betul konsisten dan komit untuk membangun itu semua. Kalau bicara lembaga saya pikir ada. Di HIPMI kurang apa kalau bicara kreativitas dan inovasi untuk menjadi entrepreneurs. Nanti Mas Eko akan cerita. Di Kadin juga sama. Dan banyak juga di kampus juga. Saya di kampus kebetulan mengampu mata kuliah inovasi. Kita dari awal anak-anak itu kita sampaikan bagaimana cara untuk membangun inovasi. Baik untuk dalam mereka belajar dan sampai mereka nanti selesai bekerja di tempat kerjanya untuk pengembangannya. Jadi saya pikir diskursus tentang program-program tanah muda itu yang harus kita dorong terus. Bukan nanti setelah terpilih baru kita gedor-gedor, enggak kayak gitu juga konsep berpikirnya. Capek nanti Bro Aldi itu untuk enggak ke situ. Terus ya. Anak-anak muda itu berpikir belajar setelah selesai kuliah, mereka punya ruang untuk aku masih low skill nih, aku mau upskill dong. Wadahnya di mana? Tadi sudah dibunyikan satu, sudah ada LSP, ada Gekraf yang bergabung, ada HIPMI. Jadi punya banyak wadah yang itu yang harus jadi perhatian pemerintah. Oke, pemerintah nanti akan kebijakan politis untuk mendukung itu. Untuk mendukung itu, karena kemampuan pemerintah hanya di ujung penanya aja. Betul. Dengan anggaran 4 triliun, 10 miliar setahun kita akan bantu HIPMI, bantu Gekraf, bantu lembaga-lembaga LSP dan untuk kita buat wadah-wadah untuk anak muda supaya nggak kagok begitu tamat kuliah, nggak bisa upskill. Nah itu yang didorong gitu. Jadi bukan setelah dia dipilih baru kita godor-godor, itu salah. Jadi
capek nanti beliau dan kawan-kawan ya. Dan lagi pula gerakan mahasiswa sekarang, apalagi di Batam, seberapa kuat sih yang dorong kebijakan pemerintah? Nah dari sini mumpung tim sesnya hadir, kita titipkan. Tadi udah disinggung, tadi Mas Arianto juga udah singgung. Nah setelah disinggung, nanti betul-betul dikerjakan nggak? Nah itu baru nanti Mas Bro Aldi, kok kemarin ngomong di MLC katanya bangun kreatif hub mana? Tanya ke Mas Arianto kemarin ngomong ada LSP, mana? Nah, juga nanti kita dorong. Balai latihan kerja itu nanti dari level provinsi sampai kabupaten kota. Ya. Sesuai dengan karakter masing-masing daerahnya. Jadi kita melihat selama ini kan itu inisiasi datangnya dari pusat. Anggaran dari pusat memang besar anggarannya. Tapi kan itu harus bisa diborong bertahap. Kan seperti saya bilang tadi, kabupaten kota itu duitnya ada. Tinggal bagaimana mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Nah, nanti kita bicara lagi soal bagaimana memanfaatkan potensi unggulan yang ada di daerah. Kita bicara Kepri, bicara maritim. Bicara bagaimana mengembangkan potensi yang ada di laut. Ekonomi biru, disinggung tuh di calon mana tuh yang menyinggung? Di ini ya? Dua-duanya maritim ada tuh. Dua-duanya adalah ekonomi biru. Cantolannya Bicara aja, ekonomi hijau. Bagaimana digital. Saya pikir semua hal yang menjadi concern dan menjadi isu strategis Kepri itu sudah termaktub di dalam visi misi. Tinggal di cascade aja nih ke bawah. Kira-kira nanti jadi program strategis nggak dia? Gitu. Untuk political will, ketika di misalnya pendidikan ada memang dari pusat sudah ada anggaran 20% dari itu. Kira-kira untuk pengembangan ekonomi anak muda berapa bagusnya dari pemerintah? Berapa persen dari APBD yang mungkin bisa dianggarkan untuk itu, untuk memajukan? Itu nanti kita lihat prioritasnya. Ya. Jadi saya juga nggak bisa mengandai-andai berapa persen yang harus dialokasikan. Jelas dari untuk alokasi pendidikan sudah 20% lebih sudah dialokasikan di provinsi, di kabupaten kota itu sudah ada. Tinggal nanti prioritasnya di mana. Itu bisa masuk ke apakah masuk ke Kominfo, nanti seperti misalnya Digital Hub bisa masuk ke Dinas Pendidikan, nanti bisa masuk ke Bapeda. Saya pikir nanti gubernur terpilih bisa dengan masukan dari tim sesnya atau dengan think tanknya juga pasti akan bisa memberikan mana yang prioritas untuk dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan mungkin saya pikir secara proporsional lah sesuai dengan kebutuhan. Iya.